Babak 96, memutuskan hubungan 3. Setelah melewati halaman utama Istana Su, mereka menuju ke sebuah paviliun kecil di danau. Su Chen berdiri di belakang Su Changche. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Patriark. Apa, Anda bahkan tidak mau memanggil saya kakek?" kata Su Changche, tidak repot-repot menoleh ke belakang. Su Chen terdiam. Su Changche berbalik untuk melihat Su Chen, lalu menghela nafas dan berkata, "Pada akhirnya, aku meremehkanmu. Begitu pula klan Su. Siapa yang bisa mengira bahwa matamu sebenarnya sudah pulih?" Su Chen masih diam. Dia tahu dari sikap Su Changche bahwa Su Changche pasti telah melihat melalui tindakannya. Pada kenyataannya, tidak peduli seberapa keras Su Chen mencoba berpura-pura, masih ada perbedaan antara orang buta dan orang yang melihat. Itu terutama benar dalam hal fokus penglihatan mereka, karena akan ada sedikit perbedaan antara objek yang dapat mereka lihat dan tidak dapat mereka lihat. Meskipun mungkin sulit untuk mengatakannya dalam waktu singkat, seiring berjalannya waktu, orang yang penuh perhatian akan selalu menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Su Changche adalah seseorang dengan banyak pengalaman. Sebagai orang tua yang sendirian mendirikan klan Su, dia jauh lebih kuat dari siapapun dalam hal penglihatan dan pengalaman. Tidak mengherankan sedikit pun bahwa dia adalah orang pertama yang menemukannya. Nyatanya, jauh sebelum saat ini, dia sudah mulai curiga terhadap Su Chen. Namun, karena masalah ini terlalu jarang, Su Changche hanya bisa curiga, namun tidak bisa memverifikasinya. Sampai hari ini, tatapan yang dia berikan pada Su Chengan, serta pemblokiran serangan Su Chengan yang tepat, sementara yang lain mungkin berpikir bahwa itu hanya kebetulan, Su Changche tahu itu tidak benar. Mata Su Chen telah pulih. "Bisakah kamu memberitahuku kapan itu terjadi?" Su Changche berkata dengan lembut. "Belum lama ini," jawab Su Chen dengan samar. "Mengapa kamu tidak mau memberitahu kami?" Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, "Hari pertama saya bisa melihat lagi, saya mengalami sejumlah situasi yang tidak menguntungkan. Salah satu saudara laki-laki saya meletakkan jarum besi di gerbong saya. Sepasang pembohong bersekongkol untuk mencuri uang dari True Jade Pavilion yang saya kelola. Seorang pelayan ingin mendapatkan keuntungan dari mengkhianati tuannya. Pengemis tua itu benar. Ketika saya dapat melihat dunia lagi, saya menemukan banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh orang yang memiliki penglihatan. Semua orang percaya bahwa saya buta, jadi mereka dengan tidak terkendali menunjukkan kejahatan mereka di depan saya. Meskipun ini membuat saya merasa jijik, itu memberi saya metode sederhana untuk melihat isi hati seseorang." Su Changche menganggukkan kepalanya. "Jadi itu sebabnya kamu tidak mau menyuarakannya, kamu menemukan bahwa bertindak dengan cara seperti itu akan lebih menguntungkanmu. Tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa semuanya berjalan ke titik ini hanya karena kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu berbicara tentang temuan yang tidak menguntungkan di Su Clan." Su Chen dengan dingin tertawa, "Aku mengharapkan itu sejak awal." "Apa katamu?" Su Changche terdiam. Su Chen perlahan mengangkat tangannya. Tentakel udara muncul mengikuti gerakannya ini, gerakan tangannya berubah sekali lagi, dan pelindung Max Guardian muncul di tubuhnya. Selanjutnya, tangannya menebas udara, dan guntur bergemuruh. Keterampilan asal, ekspresi Su Changche menegang. Dia tidak mengerti mengapa Su Chen tiba-tiba menampilkan keterampilan asal di depannya. Su Chen berbicara, "Banyak orang penasaran mengapa aku tidak meminta keterampilan asal dari klan Su. Ini jawabannya. Saya sudah memiliki keterampilan asal, dan saya tidak membutuhkan klan Su." "Saya tidak membutuhkan klan Su." Su Changche akhirnya mengerti. "Kamu tidak mengatakan apa-apa karena kamu tidak lagi membutuhkan Su Clan." Su Chen dengan lembut tertawa. "Banyak orang merasa bahwa dilahirkan dalam klan duniawi yang hebat adalah hal yang sangat baik, karena mereka memperoleh banyak manfaat dan penghargaan sejak mereka masih muda. Tetapi jelas bagi saya bahwa tidak ada hadiah gratis di dunia ini. Jika Anda menerima, Anda juga harus membayar." "Mengapa ayahku Su Chengan menyerah padaku? Itu karena saya buta, dan saya tidak bisa memberikan masa depan yang cerah bagi klan Su. Jadi, alasannya membesarkan anak laki-laki bukan karena dia menyayangi anak laki-laki itu, melainkan karena dia ingin menerima hadiah. Bukankah Anda juga sama?" Su Changche bingung. Dia tidak dapat berbicara untuk beberapa waktu. Su Chen benar sekali. Su Chengan memperlakukan membesarkan putranya sebagai investasi, dan bukankah dia melakukan hal yang sama? Su Chen melanjutkan, "Di matamu, aku hanyalah orang buta yang tidak layak dibesarkan. Karena Anda menggunakan kegunaan untuk menentukan pentingnya ikatan keluarga, saya hanya bisa menggunakan metode yang sama sebagai balasannya. Namun, Anda semua meremehkan masa depan saya, sementara saya tidak pernah meremehkan nilai saya sendiri.
terutama setelah aku mendapatkan kembali penglihatanku. Karena aku yang buta dapat bertahan hidup tanpamu dan tidak berhutang apapun padamu. Lalu alasan apa yang harus aku andalkan padamu setelah aku mendapatkan kembali penglihatanku? Hanya agar saya dapat menerima penghargaan dan perhatian Anda? Tidak, saya lebih baik tidak memiliki penghargaan dan perhatian seperti itu. Kalimat ini bergema seperti guntur di otak Su Changche, membuatnya tercengang. Itu benar, inilah alasan mengapa Su Chen tidak mau mengungkapkan situasinya yang sebenarnya. Dia tidak lagi menghargai penghargaan dan perhatian bersyarat semacam ini. Apa gunanya jika Su Chen harus membuktikan bahwa dia tidak buta untuk menerima cinta dan perhatian? Itu bukan cinta, itu hanya investasi. Karena itu adalah investasi, mengapa dia tidak membuat hutang mudah disimpan? Karena klan Su memandang membesarkan putra dan putrinya sebagai investasi, maka Su Chen memandang masalah itu sebagai masalah investasi. Su Chen menyadari bahwa dia tidak berencana memberi Su Clan hadiah besar apapun di masa depan ketika dia menjadi lebih kuat, jadi dia ingin melunasi semua hutang yang dia miliki kepada Su Clan sekarang. Jadi mengapa dia harus terus menerima investasi Su Clan? Jadi, sejak matanya pulih, dan karena Su Clan telah mengecewakannya dari waktu ke waktu, dia mulai perlahan-lahan menjauhkan diri dari kebutuhannya akan Su Clan. Dia telah memulihkan bisnis ibunya, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan uangnya sendiri. Dia tidak membutuhkan keterampilan asal Su Clan, dan dia bahkan telah memberikan hadiah untuk kompetisi akhir tahun ke Iron Cliff. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin secara terbuka menghancurkan hubungan mereka karena takut membuat hal-hal menjadi terlalu buruk, dia akan membuang semua hal itu sejak lama. Su Chen sudah lama tidak menganggap dirinya sebagai anggota Su Clan. Jadi begitu, Su Changche mulai tertawa getir. Pada akhirnya, aku masih meremehkanmu. Tetapi apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa bahkan jika Anda tidak menerima dukungan Su Clan, dalam beberapa tahun terakhir ini Anda masih tumbuh di bawah naungan Su Clan? 5.760 batu asal tingkat rendah, kata Su Chen tiba-tiba. Apa? Su Changche tidak mengerti untuk sesaat. Su Chen menjawab, saya dibesarkan di Su Clan selama 16 tahun. Pakaian dan makanan harus berharga paling banyak 10 tael emas murni setiap bulan, yang berarti 1.920 tael selama 16 tahun. Itu juga untuk mengatakan bahwa jumlah uang yang dihabiskan Su Clan untukku pasti tidak melebihi jumlah itu. Tentu saja, bunga juga harus dihitung, jadi saya melipat gandakan nilainya menjadi 5.760 batu asal tingkat rendah. Ada juga sumber budidaya yang perlu diperhatikan. Saya menggunakan 5 sari kayu hijau selama bertahun-tahun ini, karena setiap botol kira-kira sekitar 1.200 batu asal. Saya menetapkan harganya 2.000, jadi totalnya 10.000. Sumber daya kultivasi lain yang saya gunakan juga dapat dianggap berjumlah 10.000. Secara keseluruhan, ini sekitar 25.000. Saat Su Chen berbicara, dia mengeluarkan 300 batu asal kelas menengah dan melemparkannya ke atas meja batu di pavilion. Simpan kembaliannya. Babak 97, Pegunungan Scarlet, bagian 3. Setelah melihat batu asal pada Su Chen telah dilemparkan ke atas meja, Su Changche tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa waktu. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara, sepertinya kamu telah mempertimbangkan untuk melakukan ini lebih dari 1 atau 2 hari. Anda dapat mengeluarkan 30.000 batu asal dengan sangat mudah. Anda telah mendapatkan cukup banyak uang akhir-akhir ini. Ini adalah 30.000 batu asal, bahkan jika Su Chengan, Su Keji, dan Su Feihu menggabungkan penghasilan mereka, mereka hanya akan menghasilkan setelah beberapa tahun bekerja. Namun, anak ini sebenarnya bisa dengan mudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Meski ekspresinya tetap tenang, hati Su Changche kacau balau. Su Chen menjawab, hukuman merah mungkin berbahaya, tetapi juga mengandung peluang besar. Su Changche menganggukkan kepalanya. Hanya 2 perjalanan ke Pegunungan Scarlet, namun kamu bisa mendapatkan 30.000 batu asal serta banyak keterampilan asal. Kamu juga bisa bertahan di puncak generasi ketiga tanpa dukungan klan. Semua orang salah menilaimu, benar-benar salah menilai dirimu. Ekspresi Su Chen dipenuhi dengan ejekan dan cemoohan. Apakah Patriark merasa menyesal atas tindakannya sebelumnya? Su Changche tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Ya, saya merasa sangat menyesal telah berbuat salah kepadamu. Kamu benar, di mataku, semua murid Su Clan memiliki nilai derajat yang berbeda. Kamu bisa menyalahkanku karena berdarah dingin, dan kamu bisa membenciku karena tidak memiliki kasih sayang. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemimpin klan besar. Dalam klan dengan begitu banyak orang, saya tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu berdasarkan kasih sayang.
Jika saya hanya bertindak berdasarkan perasaan saya dan memberikan semua sumber daya kepada orang yang salah, maka Su Clan tidak akan bertahan lama. Jika saya mengatakannya seperti ini, apakah kamu mengerti? Saya bisa, dan karena itu saya tidak diberi sumber daya lebih. Saya tidak akan kecewa, tidak akan marah, dan tidak akan dipenuhi dengan kebencian. Tapi bisakah Anda menyebut apa yang dilakukan klan Su kepada saya hanya dengan menahan sumber daya? Anda mengambil apa yang menjadi hakku, Su Chen berkata dengan marah. Itu benar, jika itu hanya masalah tidak memberikan sumber daya, Su Chen akan membiarkannya begitu saja. Masalah utamanya adalah bahwa hadiah kompetisi akhir tahun tidak diberikan kepadanya sebagai amal atau hibah dari seseorang. Sebaliknya, dia telah berjuang keras untuk mendapatkannya. Tapi Su Keji masih ingin merencanakan, merebut bahkan sumber daya yang begitu kecil. Su Changche sangat menyadari hal ini, tetapi dia diam-diam membiarkan hal itu terjadi. Karena dia merasa bahwa memberikan esensi kayu hijau kepada Su Chen terlalu sia-sia, jadi dia diam-diam membiarkan gerakan orang-orang di bawahnya. Dalam seluruh proses ini, dia hanya mempertimbangkan nilai sumber daya, tetapi dia mengabaikan keadilan, mengabaikan perasaan Su Chen. Sederhananya, dia masih bertindak untuk kepentingannya sendiri. Belum lagi kelakuan Su Keji dan Yan Wushuang sesudahnya. Su Changche menghela nafas, apa yang kamu katakan itu benar. Dalam hal ini, Su Clan telah mengecewakanmu. Jika saya meminta maaf kepada Anda, dapatkah Anda menerimanya? Su Chen tidak menjawab, tetapi dari penampilannya terlihat jelas bahwa dia tidak berencana menerimanya. Su Changche mengernyitkan alisnya. Su Chen, bukankah harus ada saling memaafkan di antara anggota keluarga? Apa yang lebih berharga dari anggota keluarga? Para penatua melakukan kesalahan, dan permintaan maaf ini setidaknya sudah cukup. Mengapa Anda tidak mau menerimanya? Bisakah Anda benar-benar tidak memaafkan mereka? Su Chen menjawab, jika Anda mengatakan ini kepada saya sebelumnya, sebelum Anda mengetahui bahwa mata saya telah pulih, saya akan tergerak. Saya bisa saja memadamkan semua kebencian, dan saya tidak akan berdebat. Tapi sekarang, Su Chen tertawa. Dia menggelengkan kepalanya. Keluarga yang kamu butuhkan adalah Su Chen yang mendapatkan kembali penglihatannya, sementara aku hanyalah Su Chen yang buta. Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Kesimpulan soal Su Chen memukuli Lan Zi sampai mati menyebar dengan sangat cepat, tapi melebihi ekspektasi semua orang. Su Chen telah memukuli Lan Zi sampai mati dan merusak wajah Yan Wushuang. Melangkahi otoritasnya, dia mengajukan diri untuk Scarlet Punishment selama 150 hari. Yan Wushuang telah menyebarkan desas-desus, melukai kepala istri dengan parah, dan menurut hukum dia seharusnya dieksekusi. Namun, melihat bahwa dia masih memiliki seorang putra, dia diampuni. Sebaliknya, dia dihukum dengan pemogokan 30 pekerja dan selanjutnya diturunkan menjadi pelayan rumah tangga. Su Chengan telah dibutakan oleh pesona tubuh wanita. Ia tidak tegas dan berat sebelah dalam mendisiplinkan rumah tangganya. Dari 32 propertinya, 9 dirampas, dan dia hanya diizinkan mengelola 3 bisnis asing. Dia disisihkan dan dilupakan, beratnya hukumannya melebihi harapan semua orang. Bukan hanya Su Chengan, bahkan Su Changqing, Su Keji, dan gerombolan lainnya semuanya tunduk pada disiplin dan pukulan Su Changche. Su Yue sendiri diberi 60 pemogokan pekerja untuk masalah kecil dan dikirim ke tambang selama setahun. Su Feihu adalah satu-satunya orang yang mendapat manfaat dari kekacauan ini. Bisnis yang telah dibebaskan oleh Su Chengan semuanya diberikan kepada Su Feihu untuk diawasi, dan dia mulai dikenal publik sebagai orang yang paling mungkin mewarisi klan Su. Su Changche juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang dokter mengobati penyakit Tang Hongrui. Su Chen tahu bahwa ini adalah pembayaran yang diberikan Su Changche kepadanya. Bukankah Su Clan mengecewakanmu? Tidak masalah. Pasti ada beberapa orang yang memperlakukanmu dengan baik. Jika saya mengesampingkan orang-orang yang tidak baik kepada Anda dan menyerahkan klan kepada mereka yang baik kepada Anda, tidak ada yang bisa Anda katakan tentang itu, bukan? Kakek tua tetaplah kakek tua, penglihatan mereka rabun dan metode mereka kaku, dan mereka sangat menentukan saat melakukan sesuatu. Meski begitu, ini memungkinkan Su Chen untuk melihat situasinya dengan lebih jelas. Dalam klan besar, kasih sayang keluarga adalah yang paling tidak penting. Semuanya tergantung pada nilai. Apa yang dikatakan Su Chen benar sekali. Su Changche hanya menghargai Su Chen yang telah memulihkan penglihatannya, karena itu, dia menjadi berguna. Jika Su Chen tidak memulihkan penglihatannya, Su Changche tidak akan melindungi Su Chen. Jika Su Chen tidak mengeluarkan 30.000 batu asal dalam sekejap, menunjukkan kualitasnya yang luar biasa,
Su Changche tidak akan bertindak begitu tegas, menurunkan pangkat Su Chengan dan mempromosikan Su Feihu. Seperti yang dikatakan Su Chen, dia seperti mesin yang kokoh, melakukan segala sesuatu berdasarkan manfaatnya baginya. Ketika Su Chen tidak memiliki nilai, bahkan yang seharusnya menjadi milik Su Chen akan dilucuti darinya. Ketika Su Chen menunjukkan kualitasnya yang luar biasa, bahkan putranya sendiri atau adik laki-lakinya sendiri seperti bidak catur, yang dapat disingkirkan dengan sangat mudah. Meskipun Su Chen telah melihat orang tua ini, tindakan Su Changche masih berpengaruh. Ibunya masih di sini, begitu pula Su Feihu. Semua orang yang baik padanya masih ada di sini, dan dia tidak bisa meninggalkan klan begitu saja. Sehari kemudian, Su Changche mengirim seseorang untuk mengembalikan 30.000 batu asal. Namun, Su Chen mengatakan kepada orang itu untuk mengembalikan batu asal, hanya menyimpan 2 di antaranya. Jadi, Su Changche memahami niat Su Chen. Jangan mengantisipasi bahwa Su Chen akan memulihkan kasih sayang lamanya untuk klan Su karena serangkaian tindakan Su Changche. Kasih sayang yang telah padam tidak dapat dihidupkan kembali. Tapi selama kedua orang itu masih berada di Su Clan, maka Su Chen dan Su Clan masih memiliki benang merah yang menghubungkan mereka, dan Su Chen tidak akan pergi. Tentu saja, ini hanya berarti dia tidak akan pergi. Dia tidak lagi memiliki kasih sayang untuk Su Clan. Setiap interaksi di masa depan akan bergantung pada bagaimana situasi berkembang. Meskipun itu bukan hasil yang dia inginkan, dia punya jawaban, dan Su Changche jauh lebih tenang. Selama orang itu tetap ada, kasih sayang itu perlahan bisa kembali. Jadi, hal-hal berlalu begitu saja. 2 hari kemudian, Su Chen sekali lagi memasuki pegunungan Scarlet. Dia membawa tebing besi bersamanya, dengan masih beridentitas orang buta. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah mendapatkan kembali penglihatannya. Kakek tua itu masih terlalu sibuk mencoba untuk menjilat Su Chen, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengeksposnya. Meski begitu, tidak banyak orang yang mengkhawatirkan Su Chen. Ketika dia bukan sarjana asal Qi, dia telah masuk dan keluar dari pegunungan Scarlet 2 kali. Sekarang dia adalah sarjana asal Qi dan dia memiliki tebing besi bersamanya. Dia akan lebih bebas di pegunungan Scarlet. Pegunungan Scarlet yang berbahaya telah menjadi jimat pelindung yang bisa digunakan Su Chen untuk melarikan diri dari menerima hukuman. Ini adalah kepercayaan diri yang dimiliki orang kuat. Sebelum masuk, Su Chen menemukan Night Demon dan membeli teknik penyerapan, memberikannya kepada Ming Xiu dan Zhou Hong agar mereka bisa mengolahnya sendiri. Bab 98, Peningkatan Cepat. Dalam perjalanan ketiganya ke Pegunungan Scarlet, keadaan pikiran Su Chen telah berubah sekali lagi. Dia tidak lagi takut akan bahaya yang dimiliki pegunungan. Pada perjalanan pertamanya ke Pegunungan Scarlet, Su Chen memiliki perasaan bahwa dia telah bertahan dengan membelakangi dinding, dan selama perjalanan keduanya dia dengan hati-hati berusaha untuk masuk lebih dalam. Kemudian pada perjalanan ketiga ini, Su Chen sekarang memiliki sikap agresif, sikap terhadap pegunungan. Dengan 7 keterampilan asal dan sejumlah besar alat asal, serta sumber daya dan persiapan dalam jumlah besar, Su Chen lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, dia ingin mencapai lebih banyak lagi selama perjalanan ini. Kali ini, dia pergi dengan niat menuai hadiah. Dia langsung menuju ke bagian yang lebih dalam dari Pegunungan Scarlet. Dia tidak berputar-putar atau mengambil rute yang rumit. Dia juga tidak mundur atau menyingkir untuk sementara. Yang dia lakukan hanyalah kepala lurus ke depan. Jika dia melihat binatang buas, dia membunuh binatang buas. Jika dia melihat setan, dia berurusan dengan setan. Ini adalah sikap dia dan tebing besi. Mereka berjalan ke pedalaman selama 3 hari sebelum tiba di puncak 10.000 peluit. Puncak 10.000 peluit terletak di wilayah selatan Pegunungan Scarlet dan berjarak 2 hari perjalanan dari Scarlet Grand Canyon. Itu juga untuk mengatakan bahwa lokasi ini bahkan lebih berbahaya daripada ngarai Halcyon sebelumnya. Di tempat ini, Su Chen tidak hanya bertemu dengan satu Vicious Beast, tetapi juga sekumpulan dari mereka. Kadang-kadang, bahkan Vicious Beast tingkat menengah akan muncul. Vicious Beast tingkat menengah setara dengan kultivator Qi Drawing Realm tingkat tinggi. Apa yang berbeda adalah bahwa origin Qi Scholar lapisan tinggi tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan saja, tetapi tingkat Vicious Beast secara langsung menentukan kekuatannya. Beberapa sarjana asal Qi tingkat tinggi mungkin lebih lemah dari yang dibayangkan, tetapi Vicious Beast tingkat tinggi pasti sekuat nama mereka. Dengan demikian, perbedaan kekuatan antara Vicious Beast tingkat menengah dan Vicious Beast tingkat rendah berkali-kali lipat dan tidak bisa diremehkan. Karena itu, orang sering menggunakan kekuatan Vicious Beast sebagai ukuran kecakapan tempur seseorang. Malam ketika mereka tiba di puncak 10.000 peluit,
Su Chen dan tebing besi bertemu dengan Vicious Beast tingkat menengah. Setelah pertempuran besar, Su Chen berhasil membunuh sasarannya. Su Chen membunuh binatang itu tanpa bantuan Iron Cliff, yang menegaskan bahwa kecakapan tempur Su Chen telah mencapai tingkat kultivator gambar ki lapisan tinggi. Malam itu, dia dan tebing besi menyerap motif energi asal Vicious Beast. Su Chen berkata, "Ayo tetap di sini." Tebing besi menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan botol obat kecil dan meletakkannya di tanah. Obat menggambar binatang, dia menggunakannya secara berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia jauh lebih berani dalam penggunaan Beast Drawing Medicine. Dia menggunakan hampir sepertiga dari botol sekaligus. Efek dari sepertiga botol Beast Drawing Medicine bisa langsung terlihat. Setelah setengah jam, mereka mendengar geraman samar mendekat ke arah mereka. Mereka di sini, totalnya ada 6, 2 tingkat menengah, 4 tingkat rendah. Su Chen tertawa sambil menatap ke kejauhan. "Ada banyak dari mereka," kata Iron Cliff dengan suara rendah. "Tidak masalah, aktifkan alam ilusi." Su Chen tertawa. Tebing besi mengeluarkan disformasi asal dan meletakkannya di tanah. Disformasi asal ini dapat menciptakan alam ilusi tingkat rendah, menjebak orang di dalamnya. Ini akan memberi Su Chen dan Iron Cliff kesempatan untuk menyerang mereka, namun, harganya cukup mahal, dan hanya bisa digunakan 3 kali. Seperti halnya dalam bisnis, hanya dengan memiliki modal yang cukup, seseorang dapat melakukan investasi yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Hari ini, rencana cadangan Su Chen tidak lagi hanya melompat dari tebing ke jaring tali. Dengan lebih banyak investasi akan datang rencana cadangan yang lebih canggih, yang juga akan memungkinkannya bertahan dan menghadapi bahaya yang lebih besar. Kawanan binatang itu semakin dekat, terbukti. Itu adalah sekawanan Twilight Moon Wolves. Pemimpin kelompok itu adalah salah satu Vicious Beast tingkat menengah. Twilight Moon Wolves adalah Vicious Beast yang jauh lebih kuat di malam hari. Mereka sangat nokturnal dan secepat angin. Mereka juga bisa melepaskan serangan seperti pedang yang bisa digunakan bersamaan dengan serangan lompatan mereka. Mereka sangat terkoordinasi, maju dan mundur sebagai satu kesatuan, tidak takut mati. 6 Twilight Moon Wolves bahkan lebih sulit untuk dihadapi bersama daripada 2 atau 3 Origin Beast tingkat menengah bersama-sama. Namun, hari ini, mereka tidak akan dapat mewujudkan kekuatan penuh dari kelompok mereka. Alam ilusi membubarkan gerombolan serigala. Mereka melolong. Tangisan mereka bergema, namun mereka tidak dapat menemukan satu sama lain. Su Chen dan tebing besi seperti pembunuh dalam kabut tebal, berjalan di dalamnya sesuka hati. Mereka mengunci dan memburu Vicious Beast satu persatu. Tidak ada pertarungan yang adil yang dapat ditemukan di sini, dan tidak ada yang mau repot-repot menahan diri dalam pertempuran. Semua yang terjadi adalah pembantaian murni karena duo ini menggunakan keunggulan 2 lawan 1 mereka untuk membunuh lawan mereka dan kemudian menyerap maut origin energi mereka. Suara mendesing, kilatan pedang. Seekor Twilight Moon Wolf jatuh dengan raungan sedih. Su Chen mengarahkan jarinya ke udara, dan tebing besi menirukan gerakannya. Mereka mulai menyerap origin energi berharga yang melayang di udara. Ketika motif energi asal menghilang, mereka akan berjalan menuju yang lain, mengulangi langkah yang sama. Pertempuran, pembantaian, serap, ulangi, kultivasi tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah selama mereka membunuh makhluk hidup dengan origin energi. Bahkan pertempuran menjadi lebih mudah, dengan Beast Drawing Medicine dan Origin Formation Disc. Mereka memusnahkan sekawanan Twilight Moon Wolves tanpa kesulitan sama sekali. Begitu mereka membunuh Twilight Moon Wolves, 2 lagi Vicious Beast menyerahkan diri tidak lama kemudian. Mereka mengulangi siklus itu sampai Beast Drawing Medicine dan alam ilusi menghilang. Keduanya mampu membunuh 11 Vicious Beast dengan efisiensi tinggi. Jumlah sebesar itu sudah cukup untuk melumpuhkan tebing besi sepenuhnya. Ini adalah Vicious Beast, bukan hanya kubis besar. Namun, 10 atau lebih dari mereka pada dasarnya dipotong-potong seperti sayuran. Energi asal mereka telah diserap, mereka dikuliti, dan darah serta daging mereka dikonsumsi. Pada saat itu, tebing besi merasa bahwa semuanya sangat tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Namun, peningkatan besar-besaran dalam basis kultivasinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi kenyataan yang luar biasa. Motif origin energi dari 11 Vicious Beast menyebabkan kekuatan Iron Cliff meningkat setengah dari keseluruhan bintang kuning. Untuk tebing besi, dalam keadaan normal hal ini biasanya hanya dapat dicapai setelah 2 tahun budidaya pahit. Sebagai manusia, tingkat penyerapan Su Chen lebih baik daripada ras tebing, jadi basis kultivasinya meningkatkan seluruh bintang kuning.
Untuk mendapatkan peningkatan kultivasi yang begitu cepat, mereka tetap membayar harga. Meskipun Beast Drawing Medicine lebih murah daripada Beast Repellent Medicine, harganya masih 200 origin stone per vial. Disk formasi asal bahkan lebih mahal, itu hanya dapat digunakan 3 kali dan harganya 500 batu asal, yang berarti bahwa setiap aktivasi kira-kira sekitar 167 batu asal. Melaksanakan sesi kultivasi, mereka sebelumnya menelan biaya sekitar 230 batu asal tingkat rendah, sedangkan 10 Vicious Beast tingkat rendah dan 1 tingkat menengah tidak bernilai lebih dari 15 batu asal. Dengan kata lain, sesi kultivasi mereka barusan telah kehilangan 200 batu asal tingkat rendah. Tanpa modal yang sesuai, mereka tidak akan bisa berkultivasi dengan cara ini, apalagi orang lain bahkan tidak bisa melihat motif origin energi. Su Chen hanya bisa melakukan ini karena kekayaan dan matanya. Selama 10 hari berturut-turut, Su Chen dan Iron Cliff menggunakan metode ini untuk berkultivasi, dan mereka meningkat dengan kecepatan yang sebanding dengan meminum beberapa pil obat yang berharga. Karena mereka membunuh terlalu cepat, seringkali mereka perlu berpindah ke lokasi lain dengan lebih banyak binatang buas. Hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya, Su Chen mampu menarik 7 Vicious Beast selama durasi efektif dari Beast Drawing Medicine. Dia berkata, sepertinya tidak banyak lagi di sini, ayo bersiap-siap untuk pergi ke tempat lain. Apakah kita ingin masuk lebih dalam? Tuan, tebing besi bertanya. Su Chen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Keselamatan tetap nomor 1, dia tidak berencana mengambil risiko lagi. Jadi dia memutuskan untuk terus menuju ke barat. Pada saat itu, sebuah suara penuh amarah dan niat beracun tiba-tiba berteriak, Su Chen, akhirnya aku menemukanmu. Setelah berbalik menghadapi kebisingan, Su Chen agak terkejut, itu kamu. Bab 99, Niat Menyerang. Berdiri di atas pohon tinggi, Lin Yemao menatap Su Chen ke bawah, hatinya gelisah. Sialan, dia akhirnya berhasil menangkap bajingan ini. Dia telah menghabiskan sedikit usaha selama beberapa hari terakhir ini untuk mengejar Su Chen. Meskipun cermin pencari asal yang dia miliki dapat melacak jejak energi asal, butuh waktu untuk mengaktifkannya, dan terbatas pada berapa kali itu dapat digunakan. Untuk mengejar Su Chen, dia telah menggunakannya 3 kali dalam 10 hari terakhir. Dia telah kehilangan cukup banyak. Hanya surga yang tahu bagaimana Su Chen bisa berlari begitu banyak. Dia akan terpental dari satu tempat ke tempat lain, benar-benar menghindari lokasi yang ditetapkan. Orang harus tahu bahwa Scarlet Mountain Range sangat berbahaya, bukan lokasi di mana sarjana origin Ki lapisan rendah dapat berlarian sesuka mereka. Di mata Lin Yemao, mengambil risiko seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Karena dia telah mengikuti Su Chen kemana-mana, Lin Yemao tidak benar-benar bertemu dengan Vicious Beast yang sangat banyak. Dia yakin Su Chen diberkati dengan keberuntungan untuk menghindari binatang buas dengan mudah. Nanti, ketika dia menangkapnya, dia pasti harus melampiaskan rasa frustrasinya, pikir Lin Yemao, niat membunuhnya melonjak. Pada saat ini, Su Chen juga menatap Lin Yemao dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba muncul di sini. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa Lin Yemao datang untuk Su Chen. Apakah sedikit perselisihan di Upuan Pavilion benar-benar membuat marah Lin Yemao sehingga dia mengejar jarak yang begitu jauh untuk membunuhnya? Apakah itu sepadan? Lin Yemao berkata, Su Chen, sekarang kamu di sini. Tidak ada yang bisa melindungimu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Hei, bukankah kamu yang sombong di sini? Su Chen bertanya. Tuan Lin Yemao, kapan aku pernah menyinggung perasaanmu? Lin Yemao tertawa keras. Apa, sekarang kamu tahu arti ketakutan? Aku hanya mencoba berargumen denganmu. Aku tidak takut, oke. Su Chen terdiam. Namun, dalam arti tertentu, mencoba bernalar bisa diartikan sebagai kelemahan dan ketakutan. Semakin lemah, semakin banyak yang suka bernalar. Jadi, Su Chen tidak peduli dengan basa-basi atau apapun. Dia langsung berkata, katakan saja padaku mengapa kamu mencariku. Lin Yemao mendengus. Su Chen, aku tidak akan membuang waktumu. Anda adalah orang buta, namun Anda dapat memasuki Ki Drawing Realm tanpa banyak sumber daya, dan Anda mempertahankan posisi pertama dalam kompetisi akhir tahun Su Clan selama bertahun-tahun berturut-turut. Anda juga dapat kembali hidup-hidup dari pegunungan Scarlet. Tidak mungkin semua ini hanya kebetulan. Anda bisa menipu orang lain, tetapi Anda tidak bisa menipu saya. Saya yakin Anda memiliki rahasia unik. Su Chen cukup terkejut. Jadi Lin Yemao telah mengejarnya sejauh ini karena dia percaya bahwa Su Chen memiliki semacam rahasia besar padanya. Lin Yemao berkata, jika kamu pintar, beri aku rahasianya,
dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Su Chen berkata, jadi kamu mengejarku selama berhari-hari, bahkan merusak kulit cerpelaimu, hanya untuk mencari tahu apa rahasiaku. Apakah itu tidak cukup alasan? Rahasia itu cukup untuk memungkinkan orang buta memimpin Su Clan. Jika saya mendapatkannya, Lin Yemao tertawa gelap, saya pasti akan bisa naik pangkat, dan saya tidak akan lagi menjadi bibit peringkat ketiga dari klan Lin. Jejak simpati melintas di mata Su Chen. Aku khawatir ini akan agak sulit, rahasia saya berguna bagi saya, tetapi itu tidak berarti itu akan berguna bagi Anda. Lin Yemao dengan tidak sabar berkata, jika Anda tidak mengeluarkannya, bagaimana kamu tahu bahwa itu tidak berguna bagi saya? Su Chen menghela nafas, masalahnya adalah saya sudah mengeluarkannya, tetapi Anda buta dan tidak tahu, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Lin Yemao sangat marah. Kamu mengejekku? Su Chen menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengejekmu, aku hanya mengingatkanmu, mungkin karena Anda berdiri terlalu tinggi dan kemampuan penginderaan Anda tidak mencukupi. Kenapa tidak turun saja agar IQ yang tertahan di kaki bisa kembali ke kepala? Mungkin Anda akan dapat memulihkan sebagian dari kemampuan kognitif itu. Ketika Lin Yemao mendengar ini, pandangannya kabur. Dia berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa Su Chen sedang mengejeknya. Dia akan marah ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Dia menunjuk Su Chen sambil berteriak tak percaya, kamu bisa melihatku. Dia menundukkan kepalanya, menatap dirinya sendiri. Mantel cerpelai miliknya sangat jelas robek oleh cabang-cabang pohon. Dia secara tidak sengaja merobeknya selama 10 hari terakhir ketika dia mengejar Su Chen. Serta fakta bahwa dia berdiri tinggi, ini pasti bukan sesuatu yang bisa ditentukan hanya dengan mendengar. Su Chen menghela nafas sekali lagi. Aku baru saja mengatakan bahwa aku sudah mengungkapkan rahasiaku padamu. Hanya saja kamu buta dan tidak dapat melihatnya. Dari saat Su Chen berkata, itu kamu, dia tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia bisa melihat. Lagi pula, Su Changche telah menemukan rahasianya, dan masalah Su Chen memulihkan kebutaannya kemungkinan besar akan mulai menyebar seperti api di atas angin. Namun, dia tidak menyangka Lin Yemao hanya akan bereaksi sekarang. Lin Yemao bertindak seolah-olah dia disambar petir. Su Chen tidak buta, dia sebenarnya tidak buta. Bagaimana mungkin dia tidak buta? Bajingan ini, dia telah menipu semua orang. Tidak heran dia mengatakan bahwa rahasianya tidak dapat digunakan oleh orang lain. Dia benar-benar tidak bisa menggunakannya. Lin Yemao pada dasarnya akan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Dia telah mengejar rahasia kuat Su Chen begitu lama, hanya untuk menemukan sekarang bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Sama sekali tidak berguna, Lin Yemao akan menjadi gila. Su Chen, bagaimanapun, menatapnya dengan simpati, saya agak bingung bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa saya memiliki rahasia yang diberikan kecerdasan Anda. Sepertinya tidak mungkin itu idemu sendiri, orang lain pasti sudah memberitahumu, kan? Ekspresi Lin Yemao membeku. Dari tatapan terkejut yang biasa dia lihat pada Su Chen tahu bahwa tebakannya benar. Apakah itu Lin Jingxuan? Su Chen bertanya. Bola mata Lin Yemao hendak keluar dari rongganya. Sepertinya aku menebak dengan benar lagi. Su Chen menganggukkan kepalanya, tidak heran kamu tiba-tiba datang ke sini untuk menggangguku, itu karena kamu sedang digunakan oleh orang lain. Apa katamu? Lin Yemao tertegun. Su Chen menatapnya dengan jijik. Aku mengatakan bahwa kamu sedang digunakan oleh orang lain, idiot. Jika Anda datang sendiri, bahkan jika Anda membunuhku, tidak ada yang akan tahu. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang konsekuensi apapun, dan keuntungan apapun akan menjadi milik Anda. Namun, Lin Jingxuan tahu tentang perjalananmu ini. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Itu berarti jika aku mati, kamu akan meletakkan gagang pedang ke tangannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa klan Su atau klan Lin akan duduk diam sementara kita saling membantai, bukan? Lin Yemao sangat terkejut di dalam hatinya. Itu benar, di Pegunungan Scarlet, dibunuh oleh binatang ganas adalah satu hal, tetapi dibunuh oleh orang lain adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jika Lin Yemao mengejar Su Chen sendirian, semuanya akan sederhana. Sayangnya, Lin Jingxuan menghasutnya untuk datang ke sini. Ini menyiratkan bahwa Lin Jingxuan tahu bahwa Su Chen punya rahasia. Jika Lin Yemao benar-benar mendapatkan manfaat apapun dari Su Chen, Lin Jingxuan juga bisa mendapatkan sebagian darinya. Di sisi lain, jika kamu mati, dia juga akan mendapat manfaat. Statusnya seharusnya lebih rendah darimu. Kan, jika kamu mati, posisinya di klan naik satu langkah, lanjut Su Chen. Lin Yemao tidak bisa membantu tetapi gemetar setelah mendengar ini. Dia tidak pernah menduga bahwa Lin Jingxuan akan memiliki niat seperti ini.
dia tidak berani mempercayainya, dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, kamu bohong, dia adalah saudaraku. Su Chen menggelengkan kepalanya. Percayalah, aku tahu apa itu saudara. Tahun-tahun ini, saudara laki-laki saya menentang saya. Klan Su tidak bersih, dan klan Lin tidak bisa jauh lebih baik. Semua burung gagak di bawah langit memiliki warna hitam yang sama. Ketika Lin Ye mau mendengar ini, tangan dan kakinya terasa dingin. Dia datang mencari Su Chen dengan niat membunuh yang kental, tetapi semangat juangnya telah benar-benar padam oleh beberapa kalimat dari Su Chen. Semua perhatiannya telah ditarik oleh Su Chen, dan gerakan Iron Cliff sama sekali tidak diperhatikan. Setelah melihat penampilannya, Su Chen merasa minatnya memudar. Awalnya saya berpikir bahwa lawan yang kuat telah tiba, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sebenarnya hanya berpura-pura. Kamu pasti terpilih sebagai bibit untuk masuk klan Gu karena ayahmu, kan? Apakah ayahmu Lin Xingrong atau Lin Xingyao? Lin Xingrong dan Lin Xingyao semuanya adalah putra Lin Yuanshan. Status mereka mirip dengan Su Chengan dan Su Keji di Su Clan. Ketika Su Chen berbicara, jejak kemarahan segera muncul di wajah Lin Yemao, tetapi dia tidak mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Setelah melihat ini, Su Chen tahu bahwa sekali lagi dia menebak dengan benar. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi begitu. Pantas saja kau masih begitu sombong meski tak punya otak, itu karena Anda memiliki leluhur generasi kedua. Lin Yemao berteriak dengan marah, Su Chen, kamu berani meremehkanku. Su Chen menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku tidak meremehkanmu, jadi aku telah menyiapkan hadiah spesial untukmu yang terdiri dari banyak serangan berbeda. Saya melakukan persiapan yang cukup ekstensif, tapi sekarang sepertinya semua persiapan ini sia-sia. Kamu benar-benar hanya sampah. Satu langkah sudah cukup untuk menghajarmu. Apa katamu? Mata Lin Yemao meletus dengan api kemarahan. Aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, pedangnya bersinar dengan aura samar berwarna darah, saat dia menusuk ke arah Su Chen. Pada saat itu, semua perhatiannya terkonsentrasi pada Su Chen. Namun, pada saat yang sama saat dia turun, debu mulai berterbangan kemana-mana. Seekor serangga besar bercangkang logam muncul, dengan ganas membanting ke arah Lin Yemao. Lin Yemao sama sekali tidak siap menghadapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia hanya bisa dengan paksa memutar bilahnya untuk bertahan, pada saat yang sama mengaktifkan langkah kabut berliku untuk menghindar. Namun, kilatan cahaya berkedip di mata Su Chen. Kepala Lin Yemao tiba-tiba diguncang oleh gelombang rasa sakit, dan pandangannya kabur. Detik berikutnya, serangga pemakan logam, Iron Cliff yang mengenakan melted golden armor, dan Su Chen semua melompat ke arahnya, membantingnya dengan keras dari ketiga arah. Lin Yemao seperti sandwich. Setelah dibanting oleh dua orang ini dan seekor serangga, matanya berputar ke belakang kepalanya, dan dia pingsan di tempat. Dia jatuh ke tanah. Su Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu tidak mengamati gerakan lawan selama pertempuran, kamu tidak membela diri saat menyerang, dan kamu tidak meninggalkan ruang untuk beradaptasi saat bergerak untuk menyerang. Saya sudah memberitahumu bahwa saya menyiapkan hadiah untuk Anda, namun Anda tidak melihat sekeliling untuk melihat apakah ada jebakan di dekatnya. Orang sepertimu masih sampah, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bab 100, Interogasi. Ketika Lin Yemao terbangun, dia mendapati dirinya diikat, ditinggalkan di sudut sebuah gua. Su Chen duduk di seberangnya, mengawasinya dengan ekspresi aneh. Su Chen, kamu berani menjeratku? Lin Yemao menerkam ke arah Su Chen begitu dia duduk. Tubuh besar Iron Cliff tiba-tiba muncul. Dia dengan santai mendorong keluar, mendorong Lin Yemao kembali ke tempatnya. Meskipun kekuatan di balik dorongan ini tidak besar, Lin Yemao tidak memiliki cara untuk melawan. Dia menemukan pada saat itu bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan energi asalnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menggunakan origin energi? Lin Yemao berteriak keras. Su Chen menghela nafas. Tolong, lain kali jika kamu bergerak, bisakah kamu melihat sekelilingmu? Tidakkah menurutmu, dalam keadaan seperti ini, tidak dapat menggunakan origin energi adalah hal yang normal? Akan sangat bodoh jika saya tidak memblokir energi origin Anda. Lin Yemao bingung, dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat berbicara untuk beberapa waktu. Dia baru pulih setelah beberapa waktu, kemudian dia dengan marah berkata, Su Chen, jika kamu laki-laki, lawanlah aku dengan adil. Pria seperti apa kamu jika kamu bertarung melalui serangan diam-diam dan penyergapan? Bang, tamparan keras mendarat di wajah Lin Yemao, membuatnya berputar-putar.
Su Chen mengambil tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, saya pikir tamparan ini seharusnya cukup untuk memungkinkan Anda memahami situasi Anda saat ini. Tamparan ini benar-benar mengejutkan Lin Yemao. Dia berasal dari klan besar dan menjalani kehidupan yang manja dan boros. Bukan lagi kutukan dan pemukulan, bahkan bantahan pun jarang terjadi. Karena itu, dia telah mengembangkan kepribadian yang mendominasi dan sempurna. Setelah pergi ke klan Gu, dia memperoleh garis keturunan ular melonjak dan kekuatannya meningkat. Kesombongannya semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa, di bawah surga, dia tidak menempatkan banyak hal di matanya. Dia tidak menyangka bahwa selama usahanya untuk membuat masalah bagi Su Chen, dia pertama kali benar-benar dikalahkan dalam perang kata-kata, dan kemudian dia ditangkap hidup-hidup oleh Su Chen. Sekarang, dia juga dipukul oleh Su Chen. Bagaimana dia bisa, beraninya dia melakukan ini? Su Chen terus menatapnya dengan tatapan yang mengatakan, jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan terus memukulmu. Keduanya saling menatap dengan cara ini. Mungkin Lin Yemao masih menderita dan bergumul dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Su Chen, bagaimanapun, tidak bermaksud memberinya banyak kesempatan untuk bertarung secara internal. Setelah melihat Lin Yemao menatap dirinya sendiri, Su Chen melirik ke arah tebing besi. Sepertinya dia tidak mengerti situasi yang dia hadapi. Bantu dia sedikit. Oke, Guru. Iron Cliff meraih Lin Yemao, membantingnya ke tanah. Ah, teriakan tragis terdengar di dalam gua. Sesaat kemudian, Iron Cliff melepaskannya. Kaki Su Chen menginjak wajah Lin Yemao. Apakah kamu mengerti sekarang? Aku mengerti. Lin Yemao merintih sebagai jawaban. Itu bagus, saya bertanya. Anda menjawab, kata Su Chen dengan efisien. Berapa banyak keterampilan asal yang kamu tahu? Apa? Lin Yemao tidak mengira Su Chen akan menanyakan itu padanya. Jawaban yang salah. Su Chen menunjuk ke arah tebing besi. Bang, tebing besi dengan paksa meninju bagian tengah tubuh Lin Yemao. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan menanggapi. Lin Yemao sangat kesakitan sehingga dahinya bermandikan keringat. Kalau begitu jangan buang waktuku. Aku akan bicara. Aku telah mempelajari dua keterampilan asal, penghalang es yang mendalam dan pedang awan melonjak. Bohong, tebing besi memukulnya lagi. Lin Yemao dengan susah payah berteriak, aku tidak berbohong. Lalu bagaimana dengan langkah kabut berliku? Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak mengetahuinya. Lin Yemao gemetar dan berkata, itu adalah keterampilan asal garis keturunan. Saya pikir Anda berbicara tentang keterampilan asal biasa. Berapa banyak keterampilan asal garis keturunan yang kamu tahu? 2. Langkah kabut berliku dan tangan bunga terbang. Kamu mempelajari 2 dari 3 teknik mutlak klan Gu, itu cukup bagus. Su Chen sama sekali tidak terkejut dengan ini. Dalam keadaan normal, ingin masuk ke alam mendidih darah dari alam gambar Qi akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Periode perekrutan The Hidden Dragon Institute akan dimulai dalam setengah tahun. Selama anggota klan Lin tidak idiot, mereka pasti akan membuat 4 bibit klan Lin mengembangkan keterampilan asal mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dia melemparkan pena dan beberapa kertas di depan Lin Yemao dan berkata, tuliskan semua keterampilan asal untukku. Apa? Lin Yemao terkejut. Jangan berpikir bahkan sejenak bahwa kamu bisa mencuri teknikku. Jawaban yang salah, Bang. Pukulan kuat lainnya mendarat di bagian tengah tubuh Lin Yemao. Lin Yemao menatap kosong ke arah Su Chen. Setelah mengalami serangkaian pemukulan ini, otak egoisnya akhirnya mulai sadar dan mengenali situasi di mana dia berada. Lin Yemao tidak terus melawan. Dia mengambil pena dan mulai menyalin keterampilan asal yang telah dia pelajari. Setelah menuliskan 4 keterampilan asal, Su Chen melirik mereka, lalu mengambil selembar kertas dan berkata, tuliskan lagi, jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, aku akan memotong salah satu jarimu. Lin Yemao ketakutan setengah mati. Dia dengan keras berteriak, tidak, saya tahu saya salah, saya akan menulis semuanya untuk Anda. Saat menulis keterampilan asal, Lin Yemao benar-benar telah membuat banyak kepalsuan, tetapi dia tidak menyangka Su Chen akan mengungkapkan warna aslinya dengan membuatnya menulis ulang. Saat menyalinnya untuk kedua kalinya, Lin Yemao jauh lebih perhatian. Setelah Lin Yemao selesai menulis keterampilannya, Su Chen bahkan tidak melihatnya. Dia berkata kepada Lin Yemao, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda mengubah sesuatu? Jika Anda melakukannya, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Anda tahu bahwa jika ada yang salah dengan mereka, cepat atau lambat saya akan menemukannya. Pada saat itu, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi. Lin Yemao menggigil. Dia mengubah beberapa hal lagi.
lalu dengan patuh menyerahkannya kepada Su Chen. Kali ini benar-benar tidak ada yang lain. Su Chen mengambilnya kembali, lalu mulai memeriksa bagian yang berhubungan dengan langkah kabut berliku. Su Chen juga tahu langkah kabut berliku. Dia bisa menentukan kebenarannya hanya dengan membandingkan apa yang dia ketahui dengan apa yang telah ditulis Lin Yemao. Setelah memindainya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah, Su Chen menyimpan keterampilan asal. Dia puas. Dia ingin Lin Yemao menuliskan keterampilan asal bukan hanya karena dia menginginkannya, tetapi yang lebih penting karena Gu Qingluo. Dia telah mengajarinya jurusnya secara ilegal, dan jika kabar tersebar, itu tidak baik untuknya. Sekarang dia memiliki Lin Yemao, Su Chen nantinya bisa mengatakan bahwa dia telah memerasnya dari Lin Yemao. Bagian terbaiknya adalah bahkan Lin Yemao sendiri akan menganggap bahwa dialah yang telah membocorkan langkah kabut berliku. Dia tidak mungkin berharap bahwa Su Chen telah mempelajarinya lebih awal. Ceritakan tentang hubungan antara klan Lin dan Gu, mengapa Gu Qingluo berada di North Face, dan mengapa hubunganmu dengan klan Gu begitu baik, cukup bagus sehingga mereka akan memberimu obat garis keturunan dan mengajarimu teknik mereka. Seolah mengikuti skenario, Su Chen terus menanyakan pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya. Dengan cara ini, dia bisa melindungi Gu Qingluo, dan dia bisa terus menekan Lin Yemao. Jika Lin Yemao berbohong sama sekali, Su Chen akan langsung tahu dan bisa menghukumnya dengan berat. Setelah beberapa pukulan yang dia terima, penghalang pertahanan mental Lin Yemao benar-benar hancur, dan dia tidak berani terus berbohong kepada Su Chen. Saat Lin Yemao menjelaskan situasinya, Su Chen juga mulai memahami situasi Lin Clan saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yemao hanyalah seorang yang tidak berguna yang bergantung pada ayahnya untuk bangkit, tetapi tiga lainnya tidak lemah sama sekali. Sebenarnya, kekuatan Lin Yemao juga tidak lemah, tapi dia dibatasi oleh otaknya yang sederhana. Dalam pertarungan habis-habisan, Su Chen mungkin bisa menggunakan kekayaan pengalaman dan ketenangan kepalanya untuk membunuh lawan-lawannya, tetapi dalam hal kekuatan, Lin Yemao hanya mengendalikan 4 keterampilan asal, tidak di bawah Su Chen, yang mengendalikan 7. Kekuatan ini bahkan lebih besar untuk Lin Suyu dan Bai Li. Mereka adalah orang-orang yang juga menggunakan obat garis darah ular melonjak klan Gu dan juga memiliki garis keturunan yang sesuai, dan kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Namun, menurut apa yang dikatakan Lin Yemao, meskipun mereka memiliki garis keturunan yang sama, mereka semua terbangun dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, setelah keturunan ular melonjak Lin Yemao terbangun, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan keterampilan asal garis keturunan yang sudah dia miliki. Ini adalah situasi yang paling umum, dan bahkan Gu Qingluo termasuk dalam kategori ini. Namun, garis keturunannya diwariskan, dan saat garis keturunannya terus terbangun, kekuatannya juga akan meningkat. Namun, garis keturunan campuran tidak memiliki manfaat ini, dan begitu kekuatan garis keturunan muncul, itu diperbaiki. Adapun Lin Suyu dan Bai Li, semuanya berbeda. Lin Yemao tidak jelas tentang situasi sebenarnya mereka, tetapi dari desas-desus, mereka berdua telah memperoleh keterampilan asal lainnya dari kebangkitan garis keturunan mereka. Klan Gu sangat memuji mereka, mengatakan bahwa 2 talenta tingkat jenius telah muncul di klan Lin, mentransfer teknik ketiga klan Gu, Mercury Chill, kepada mereka. Ini juga untuk mengatakan bahwa mereka berdua memiliki setidaknya 6 keterampilan asal, dan 4 diantaranya adalah keterampilan asal garis keturunan. Setelah memahami situasinya, Su Chen juga terkejut. Dia tidak yakin bahwa dia pasti akan menang melawan Lin Yemao, belum lagi 2 orang yang lebih kuat darinya. Namun, semakin kuat lawannya, semakin semangat juang Su Chen terbangun. Ketika dia pertama kali memasuki pegunungan Scarlet, dia masih berada di alam tempering tubuh, dan sekarang dia mengendalikan 7 keterampilan asal serta kekayaan bersih ratusan ribu batu asal. Masih ada setengah tahun sebelum pertarungan naga tersembunyi. Siapa yang tahu jika dia bisa maju selangkah lagi? Semakin kuat lawannya, semakin menarik pertarungannya. Untuk lawan seperti Su Qian dan Lin Yemao, Su Chen merasa tidak menyenangkan melawan mereka. Sulit baginya untuk melupakan lawan seperti Ulri atau Li, yang dengannya dia terpaksa mempertaruhkan segalanya untuk dikalahkan. Setelah menanyakan semua hal ini kepada Lin Yemao, Su Chen sekali lagi terdiam. Seolah-olah dia membuat beberapa keputusan penting. Alisnya terjalin erat, terjebak dalam keraguan-raguan. Lin Yemao mengira dia akan membunuhnya. Dia sangat takut sehingga suaranya bergetar hebat. "Jangan bunuh aku, tolong, aku sudah memberitahumu semua yang sudah aku ketahui." Su Chen meliriknya, penghinaannya hanya meningkat setelah melihat penampilan pengecut Lin Yemao. Dia telah memikirkan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia awalnya ragu tentang hal itu.
tidak yakin apakah dia harus mengambil risiko. Tapi sekarang, setelah melihat penampilan Lin Yemao, rasa jijik muncul di hatinya. Akhirnya, dia berkata pada dirinya sendiri, pria jantan harus melangkah maju tanpa rasa takut. Prospek masa depan seperti apa yang mungkin datang dari orang yang begitu pengecut. Setelah berpikir sampai titik ini, harga dirinya meningkat, dan dia akhirnya membuat keputusan. Dia menepuk pahanya, lalu berdiri dan berkata, tebing besi. Dia menunjuk Lin Yemao dan berkata, buka bajunya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a